Ini aku nggak salah lihat kan ini? Udah jam berapa ini masih nggak ada makanan? Dewi, Dewi. Dewi, Dewi. Dewi, kamu itu gak masak sarapan, Dewi? Aku dari tadi pagi cuma makan roti ini aja loh, Dewi. Ada apa sih, Mas? Mas, pagi-pagi buta udah teriak-teriak gak jelas. Bikin sakit telinga aja sih. Kamu tuh ya kayak orang baru aja loh. Nggak ngerti kalau aku itu gimana. Sarapan itu nggak penting-penting amat loh, Mas. Buat apa aku bikinin kamu sarapan? Kalau itu memang nggak penting. Biasanya juga kamu kan yang suka buat sarapan sendiri. Udah buat aja sana. Aku lagi sibuk nih. Lihat barang-barang diskon. Ada panci bagus cuma 990.000. Beli satu gratis satu lagi. Dewi, kamu tuh tiap hari cuma lihat-lihat Sepi aja kerjaannya. Kamu gak lihat apa? Kalau rumah kita berantakan, ruang tamu gak ada yang rapihin, berantakan di mana-mana, gak ada masakan lagi di meja makan. Ini bukan sekali dua kali, Dewi, tapi sudah setiap hari. Kamu tuh sadar gak sih sama perbuatanmu itu? Mas, aku tuh belanja bukan buat aku sendiri tahu. Ini buat rumah tangga kita juga. Aku beli panci, sendok, alat-alat dapur itu semuanya kan buat kepentingan kita bareng-bareng, buat kepentingan keluarga. Kalau kamu tuh masih marahin aku, nggak usahlah kamu pakai barang-barang aku yang udah aku beli dari Sepi. Ngerti kamu? Panci yang kamu beli bulan lalu aja masih ada, Dewi. Masih utuh dan juga masih bagus. Kamu itu bukan belanja buat kebutuhan keluarga, tapi buat gengsi, tahu nggak? Buat memenuhi nafsu kamu itu agar terpuaskan. Tiap lihat tetangga beli barang baru, kamu ikut-ikutan beli barang baru. Intinya setiap ada orang yang beli barang baru, kamu ikut juga. Kamu itu jadi sirik dan ikut-ikutan beli juga. Mau sampai kapan kamu kayak begitu, Dewi? Mas, kamu tuh nggak ngerti perasaan perempuan ya. Lihat tetangga beli barang baru, aku jadi malu kalau nggak punya barang yang sama. Lagian kan uangnya juga bulan ngutang. Aku pakai uang kita sendiri setelah semuanya tercukupi. Tercukupi kamu bilang, terpenuhi. Kalau memang terpenuhi, di mana sarapan aku pagi ini coba? Di mana? Gak ada kan? Dan satu lagi yang harus kamu pahamkan, Dewi, itu bukan uang kita, itu uang hasil kerja keras aku sendiri. Buat bayar listrik, sekolah anak, makan. Kalau kamu terus-terusan kayak begini, kita bakal tambah susah. Mas, kalau kamu itu nggak suka sama aku belanja, ya udah, aku nggak akan minta uang dari kamu lagi. Aku cari cara sendiri buat beli barang yang aku inginkan. Lihat aja. Dewi kembali duduk di sofa meraih ponselnya dengan ekspresi marah. Kayaknya aku tadi sedikit berlebihan nih sama Mas Jono. Meskipun aku bilang aku itu mau cari uang sendiri, emangnya aku itu bisa apa coba? Aku itu kan cuma ibu rumah tangga, bisanya cuma mengandalkan uang Mas Jono aja selama ini. Aku mau nyari kerja apa coba? Nyari kerja zaman sekarang juga susah. Mau buka usaha, skill aja nggak punya apalagi uang. Aku nggak punya cukup uang untuk buka usaha. Aduh, Dewi, bisa-bisanya aku itu bilang kayak begitu sama Mas Jono. Aku sekarang punya iPhone terbaru loh. Nih lihat nih. Nih ada iPhone mahal, keluaran paling baru. Aku dapat hadiah dari hadiah ulang tahun yang dikasih mama. Gimana? Bagus nggak? Ih, bagus banget loh hadiahnya. Bagus banget ini HP-nya, iPhone. Iya dong, namanya juga anak mama. Karena kita orang kaya. Ya anak mama harus punya barang yang terbaik dong. Dan juga mahal. Jangan sampai kalah sama anak orang lain yang nggak punya apa-apa itu. Apalagi kalau udah tua masih pakai HP jadul. Aduh, ketinggalan zaman banget sih. Kelihatan kalau hidupnya itu susah. Ih, tetangga itu ya kelihatan banget kalau dia itu sengaja pamer di depan aku. Mentang-mentang orang kaya, masa anak sekecil itu dikasih iPhone sih? iPhone itu kan mahal banget, aku aja belum punya. Dasar tetangga sialan, berani-beraninya dia banding-bandingin aku dengan anaknya. Aku nggak boleh sampai kalah, malu banget kalau aku kalah sama anak kecil.
Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa yang bisa aku lakukan untuk mendapatkan uang? Kalau aku minta sama Mas Jono pasti nggak akan ngasih. Terus aku bisa dapat duit dari mana coba? Apa aku jual aja ya barang-barang yang ada di rumah ini? Kalau aku jual barang-barang ini kan, uangnya pasti cukup buat beli iPhone. Lampu rumah lagi sepi, Mas Jono lagi kerja. Aku jualan aja lah barang-barangnya sama juragan. Pak, saya ada barang-barang bagus nih. Sofa, TV, kulkas. Bapak bisa ambil sekarang nggak? Wah, barang-barang masih bagus, Bu. Kalau itu ya saya langsung ke sana aja sekarang. Iya Pak, masih bagus banget. Langsung aja ke rumah saya. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil pickup berhenti tepat di depan rumah Dewi. Beberapa orang mulai mengangkut barang-barang ke atas mobil. Sore harinya Jono pulang dari bekerja. Ia kaget melihat sebuah mobil pickup tepat di depan rumahnya. Barang-barang rumahnya sedang diangkut oleh beberapa orang. Siapa? Kenapa kalian bawa barang-barang saya? Kami cuma disuruh sama Bu Dewi, Pak. Dia yang jual barang-barang ini ke bos saya. Pak, ini rumah saya, Pak. Siapa yang kasih izin buat bawa barang-barang ini? Istri Bapak yang suruh saya datang. Barang-barangnya udah dibayar lunas. Jadi sekarang ini hak saya ya. Dewi, kamu jual barang-barang kita demi beli ini. Iya Mas, sekarang aku punya iPhone. Nggak malu lagi sama tetangga. Ya Tuhan, hidup macam apa ini kamu ini? Dewi, aku tanya sekali lagi ya. Kamu sadar gak sih apa yang kamu lakukan barusan ini? Aku sadar Mas, aku jual barang-barang yang nggak penting buat apa. Seperti punya TV besar kalau jarang kita tonton. Mending aku beli barang yang lebih bermanfaat. Barang-barang itu yang bikin rumah kita layak, Dewi. Kamu pikir hidup ini soal gengsi? Kita susah payah beli semua sedikit demi sedikit. Sekarang kamu jual cuma buat beli ponsel mahal itu. Mas, kamu itu nggak ngerti ya sama sekali. Ini buat harga diri aku. Aku malu kalau kalah sama tetangga. Semua orang ngomongin aku, bilang aku itu miskin. Aku nggak mau dipandang sebelah mata ya. Kalau kamu itu malu sama tetangga, kenapa kamu nggak cari kerja aja, Dewi? Jangan cuma duduk di rumah, buang-buang uang, nggak peduli sama aku atau anak kita. Kamu keterlaluan ya Mas. Aku ini istri kamu, bukan pembantu atau pencari nafkah. Tugas aku ya di rumah. Kalau aku mau beli sesuatu ya itu hak aku dong. Lagian uangnya dari hasil kerja kamu, bukan hasil maling. Mau kemana lagi Mas? Jangan kabur. Kalau lagi ngelawan debat ya. Aku keluar nyari makan. Gak ada gunanya tinggal di rumah yang cuma penuh barang-barang mahal tapi perut kosong. Dua jam kemudian. Ibu, aku lapar. Nggak ada makanan di dapur. Nanti aja makan. Nak, ibu lagi sibuk. Kamu kan udah besar. Sabar sedikit ya. Tapi Bu, aku udah 2 hari cuma makan mie instan. Kalau kamu lapar minta uang ke bapakmu sana. Ibu lagi nggak ada uang. Lagian gak baik mengeluh terus. Kamu kan laki-laki, harus kuat. Bu Dewi, ini pesanannya Ibu, silakan dicek. Wah, ini yang aku tunggu-tunggu. Makasih ya Mas. Dewi, kamu lihat anak kita nggak? Ya aku lihat Mas. Kenapa emangnya? Dia kelaparan, Dewi. Udah 2 hari makan mie instan. Kamu nggak peduli apa sama sekali sama dia? Kamu lebih mikirin tas sama barang-barang nggak penting daripada anak sendiri. Mas, jangan marah-marah di depan anak.
Aku belanja ini juga buat kebahagiaan kita. Kamu tuh nggak pernah ngerti aku ya. Dewi, ini terakhir kalinya aku ngomong ya. Kalau kamu nggak berubah, aku yang akan pergi dari rumah ini. Aku nggak sanggup hidup dengan orang yang cuma mikirin dirinya sendiri. Bu, kenapa Bapak marah terus? Apa kita nggak bisa makan bareng lagi kayak dulu, Bu? Dewi, aku itu udah mutusin. Aku mau pergi dari rumah ini. Kalau mas ngancam lagi, aku udah hafal. Kali ini kan terbalik lagi, bawa gorengan atau mie ayam, terus minta maaf. Kali ini beda ya Dewi, aku nggak akan main-main. Aku udah mencari tempat buat aku sama Fajar. Aku nggak bisa terus tinggal sama orang yang lebih milih barang daripada anak dan suaminya. Apa? Mas serius apa mau pergi? Berarti selama ini mas emang udah nggak sayang aku ya? Aku selalu sayang kamu Dewi, tapi aku nggak bisa hidup kayak gini terus. Aku udah kasih kesempatan berkali-kali, tapi kamu nggak berubah. Aku capek Dewi, aku capek lihat anak kita kelaparan. Sementara kamu check out barang-barang nggak penting tiap hari. Kamu ninggalin aku cuma gara-gara uang? Kamu ninggalin aku cuma gara-gara uang? Cuma gara-gara belanja? Aku ini istri kamu mas, harusnya kamu itu dukung aku, bukan malah ninggalin aku. Aku nggak ninggalin kamu gara-gara belanja. Aku ninggalin kamu karena kamu itu lebih peduli sama gengsi daripada keluarga. Ayo nak, kita pergi dari sini. Kamu nggak boleh bawa anakku, dia anak aku juga mas. Kalau kamu itu mau dia tetap di sini, coba jawab. Kapan terakhir kali kamu masak buat dia? Kapan terakhir kali kamu itu nemenin dia ngobrol tanpa sibuk sama ponsel kamu itu sendiri? Tapi kan kamu itu nggak tahu diri ya. Suami macam apa kamu? Dewi, aku itu udah kasih kamu kesempatan ya. Kesempatan buat berubah, buat mulai mikirin keluarga. Tapi kamu malah mengecewakan aku dan anak kita. Keluarga? Kamu sok-sokan ngomong keluarga mas. Kalau kamu tuh peduli sama aku, kamu nggak bakal pergi ninggalin aku. Semua ini salah kamu, Jono. Kamu itu bikin aku jadi kayak begini. Aku nggak mau terus-terusan disalahin Dewi. Kamu yang bikin hidup itu kita berantakan, tapi malah menyalahkan orang lain. Udah cukup. Papa, ayo kita pulang. Mama serem, mukanya mama kayak setan pak, kayak iblis. Kalian nggak boleh ninggalin aku. Kalian harus tetap di sini sama aku. Jangan pergi Mas Jono, Fajar. Aku nggak mau ditinggal kalian lagi. Aku nggak mau jatuh dalam kesengsaraan ini sendirian. Kalian nggak boleh pergi. Jangan pergi. Jangan setannya pergi dengan muka yang tak bersalah. Berhenti nyalahin aku Dewi. Aku udah kasih kamu segalanya. Aku kerja keras buat kamu dan Fajar. Tapi kamu lebih milih gengsi daripada keluarga kita. Itu bukan gengsi. Aku harus berapa kali sih bilang sama kamu Mas. Semua yang aku lakukan itu bukan gara-gara gengsi. Tapi karena derajat dan martabat keluarga kita. Aku melakukan semua ini untuk kamu Jono. Untuk Fajar. Untuk keluarga kita. Kalau kamu gak suka dengan keputusan aku, lebih baik kamu mati sama dasar suami miskin hina, tak bermoral dan tak punya otak. Jaga mulut kamu ya Dewi. Diam. Kamu bungkam aku ha? Memang ini kan kenyataannya. Memang ini kenyataannya kalau kamu itu suami miskin, kere, gak bisa bahagiaan istri dan anaknya. Dasar suami munafik. Kamu gagal jadi seorang suami, tau gak? Diam. Diam kamu Dewi. Diam. Setelah semuanya yang sudah aku korbankan buat kamu. Setelah semua yang sudah aku berikan untuk kamu. Uang nafkah, kesabaran. Tapi kamu itu masih bilang aku itu suami gagal. Perbuatanmu itu nggak bisa dimaafkan Dewi. Aku bukan suami gagal. Kamulah yang gagal menjadi seorang istri. Kamu selalu membuang uang yang aku kumpulkan dengan susah payah. Kamu selalu membuat aku itu dan Fajar kelaparan. Segala nasihat yang aku berikan juga kamu mentahkan. Siapa yang gagal Dewi? Siapa? Siapa yang gagal menjadi seorang manusia? Aku atau kamu?